سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat cerah ini kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di dalam sebuah wadah channel kampanye istighfar. Dan kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu para pemirsa yang menyaksikan, menonton channel kampanye istighfar juga diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan juga sehat segalanya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki dan dilancarkan, diluaskan rezeki semuanya dengan tanpa batas. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini perkenankan saya ingin menyampaikan pesan-pesan guru kita dulu. Mohon maaf, bukan maksud saya menggurui, tapi ingin menyampaikan sebuah pesan dalam surat Nuh ayat 10-12, yaitu tidak jauh dari keajaiban bagi seorang muslim yang gemar beristighfar. Sejumlah keutamaan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar memiliki korelasi dengan masalah seorang hamba. Bacaan zikir ini bisa mendekatkan seseorang dengan sang Rabb-nya, dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menurunkan sifat ghafurnya, pemaafnya kepada setiap hamba yang memohon ampun kepadanya. Dia akan memberikan ampunan dan mengampuni dosa seorang hamba yang mau beristighfar. Surat Nuh ayat 10-12 memiliki isi kandungan tentang risalah dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, terutama tentang keutamaan dibalik dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Mengutip buku yang judulnya Tuhan, itu adalah sebuah karangan atau karya dari Muhammad Syafi'i Al-Bantani dan Ustadz Abu Fitran. Ada salah satu tokoh ulama besar sekaligus murid para sahabat Nabi yang bernama Imam Hasan Al-Bashri, memberikan petuah kepada para sahabatnya. Ketika Imam Hasan bersama sahabatnya lagi sedang duduk-duduk santai di dalam masjid, beberapa kali dirinya didatangi teman-temannya, didatangi orang-orang yang mengeluh kepadanya dalam keadaan yang sangat susah. Keadaan mereka kepadanya mulai dari keluhan tentang ladang yang kering, kemiskinan, hingga hasil panen yang tidak memuaskan. Namun semua jawaban dari Imam Hasan Al-Bashri hanya cukup seragam untuk menjawab mereka. Satu jawaban yang seragam untuk mereka semua. Masya Allah, Imam Hasan memberikan nasihat kepada mereka untuk memperbanyak istighfar.
Dan Imam Hasan memberikan nasihat kepada mereka untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya maka aku berkata, artinya seperti ini. Maka aku berkata, kata Nabi Nuh, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Artinya konteks yang ini merujuk pada seruan Nabi Nuh untuk umatnya yang pada waktu itu. Seruan ini bertujuan agar mereka mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akibat dosa yang diperbuat mereka, akibat dosa-dosa yang dilakukan mereka sebelumnya. Banyak dosa yang dilakukan, maksiat kepada Allah, seperti zaman dahulu, zaman jahiliyah, seperti itu, menyembah patung, menyekutukan Allah. Berbagai macam dosa yang dikerjakan oleh umat Nabi Nuh ini, yang akibat dosa yang pernah dilakukan sebelumnya ini seperti menyembah berhala. Selain itu, Nabi Nuh juga menyampaikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, terutama bagi mereka yang bersedia untuk bertaubat dan beriman kepadanya. Isi janji Allah yang disebutkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya ada dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, yakni yang pertama, Allah akan menurunkan hujan lebat yang akan menyuburkan tanah mereka, dan memberikan hasil yang berlimpah sehingga mereka akan makmur dari hujan tersebut, yakni hujan berkah. Yang kedua, Allah akan menganugerahkan kepada mereka kekayaan yang berlimpah. Yang ketiga, Allah akan menganugerahkan anak-anak yang banyak untuk melanjutkan keturunan mereka sehingga tidak punah. Ini poin penting bagi antum semuanya yang belum mempunyai keturunan, belum mempunyai anak. Banyak-banyaklah beristighfar, insya Allah Allah akan kabulkan, karena Allah Maha Pengampun, dan Allah sudah menuangkan janjinya dalam firman Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, dan juga dalam hadisnya yang tempo hari sudah saya jelaskan sebelumnya, sudah saya sampaikan dalam video-video saya sebelum ini. Dan selanjutnya yang keempat, Allah akan menyuburkan kebun-kebun mereka sehingga memberi hasil yang berlimpah ruah karena dari hasil kebun ini. Maka perbanyak istighfar agar para bapak petani di desa, di wilayah kita subur makmur. Insya Allah, barang siapa yang paling banyak membaca istighfar, maka Allah akan melimpahkan rezeki yang luas kepada mereka. Selanjutnya, Allah akan memberi mereka sungai-sungai dan irigasi untuk mengairi kebun-kebun mereka sehingga subur dan hijau, yang dulu waktu itu sangat tandus zaman Nabi Nuh itu.
karena akibat dosa-dosa mereka. Akibat dosa-dosa mereka yang sering menyekutukan Allah, menyembah-nyembah berhala. Namun janji-janji Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Nuh saat itu benar-benar sangat sesuai dengan kondisi mereka. Tapi sayangnya sekali, namun sayangnya hal tersebut tidak lantas dapat meluluh lantahkan hati mereka, tidak lantas menarik hati mereka para kaumnya Nabi Nuh dengan mudah, tidak serta-merta menerima nasihat dari Nabi Nuh. Akan tetapi janji Allah itu tidak menarik hati mereka sedikit pun. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Hal ini menunjukkan keingkaran mereka yang sangat hebat. Oleh karena itu ulama besar Imam Hasan tadi yang dimintai nasihat sahabat-sahabatnya oleh orang-orang yang mengeluh kepadanya, Imam Hasan ini merujuk pada surat ini, surat Nuh ayat 10-12. Ini ketika dimintai nasihat orang-orang yang datang tadi mengenai cara memperlancar rezeki, cara menyelesaikan masalahnya yang banyak hutang sana sini, masalah mereka. Surat ini pun memperkuat kedudukan istighfar yang memiliki keutamaan untuk membuka pintu rezeki seseorang. Maka perbanyaklah istighfar. Saya akan terus mengkampanyekan istighfar kapanpun dan sampai kapan. Insya Allah kita semua akan dilindungi oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa, khilaf baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri khususnya. Nasihat untuk diri saya sendiri khususnya. Dan jika bermanfaat, silakan diambil kepada para pemirsa semuanya, para sahabat kampanye istighfar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya akhiri video ini. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث